Hai semua, jumpa lagi dengan Mama Indah. Di video kali ini Mama akan membahas susu formula yang dikonsumsi anakku saat usianya 10 bulan atau pasca dia lepas dari ASI. Di sini aku akan memberikan tips-tips bagaimana cara memilih susu formula yang baik untuk si kecil. Dan di video ini aku tidak bermaksud untuk pro terhadap susu formula atau memprovokasi semua orang agar memberikan anaknya susu formula aja. Di sini aku hanya memberikan informasi aja terhadap kandungan-kandungan yang terdapat dari susu yang dikonsumsi anakku, yaitu merek S26 ini. Karena bagaimanapun pemberian ASI eksklusif kepada bayi atau anak kita itu paling utama dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Tapi waktu itu tepatnya saat anakku usia 10 bulan, aku sudah tidak bisa lagi memberikan ASI. Makanya aku menggantinya dengan susu formula. Awalnya aku sangat bingung banget mau pilih susu merek apa, karena yang dijual atau yang ada di pasaran itu banyak banget mereknya, jenisnya beragam, kandungannya pun juga bikin aku pusing banget karena aku nggak tahu menau mana yang baik dan rasanya cocok untuk anakku yang waktu itu sudah minum ASI terlebih dahulu. Karena di sini aku garis bawahin ya, anak yang mulanya minum ASI terus tiba-tiba ganti dengan Sufor itu pasti dia akan beradaptasi terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung cocok dan rasanya pas untuk si anak. Pasti dia akan mencari rasa yang lebih cenderung mirip dengan ASI ibunya. Makanya daripada aku pusing-pusing dan gak tahu jawaban merek apa yang cocok dan oke nutrisinya, makanya aku tanyakan langsung ke dokter anak waktu itu. Nah, dokternya tidak langsung memberikan merek apa yang dia rekomendasikan, tapi di sini dokternya menjelaskan terlebih dahulu kepada saya tentang bagaimana cara memilih kandungan susu formula yang baik dan tidak beresiko terhadap pertumbuhan anak. Jadi biasanya susu formula itu mengandung gula. Nah, di sini gulanya itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada yang mengandung gula berupa sukrosa dan juga gula berupa laktosa. Jadi yang seperti aku katakan tadi, susu formula biasanya mengandung gula sukrosa atau juga terdapat gula laktosa. Biasanya laktosa ini menjadi gula alami yang terdapat dalam susu sapi, sementara sukrosa merupakan gula tambahan atau berupa gula pasir. Perbedaan yang paling mudah dibedakan antara keduanya adalah dari segi rasa. Sufor yang mengandung sukrosa umumnya lebih manis daripada susu yang mengandung laktosa saja. Yang mana susu formula dengan gula laktosa itu biasanya rasanya hanya gurih saja. Lalu kenapa sih harus memilih susu formula yang hanya mengandalkan gula laktosa? Memangnya apa sih kekurangan dari sukrosa? Karena terdiri dari dua susunan, yaitu glukosa dan fruktosa, metabolisme sukrosa akan meningkatkan gula dalam darah dan meningkatkan kadar cadangan lemak dalam tubuh. Inilah yang menjadikan sukrosa menjadi gula yang paling buruk dibandingkan dengan gula lainnya, karena sukrosa inilah yang memiliki pengaruh besar terhadap kasus obesitas, diabetes, bahkan kolesterol. Nah, biasanya juga susu formula yang mengandung gula berupa sukrosa ini bisa menyebabkan gigi anak itu mudah keropos atau istilah Jawanya itu giges. Jadi jelek banget ya kalau anak kita giginya masih kecil tapi udah keropos. Nah, makanya dokter sangat menyarankan aku untuk memilih susu formula yang hanya mengandalkan gula berupa laktosa atau gula alami yang terkandung dalam susu sapi. Nah, contohnya salah satunya adalah
si S26 Gold ini tidak mengandung gula sukrosa. Dia hanya mengandalkan gula laktosa. Bisa kalian lihat di komposisi yang terdapat di kaleng atau di bungkus susu. Itu pasti ada tertera gula apa yang terdapat dalam susu formula itu. Dia pasti menuliskan kalau mengandung sukrosa, pasti dia menuliskan sukrosa, dan kalau laktosa pasti ditulis laktosa, gula laktosa kayak gitu. Jadi harus sangat diperhatikan dalam memilih susu formula ini. Kita harus selektif mana yang baik dan tidak untuk si anak. Dan ini sangat terbukti dari anakku sendiri. Sejak usia 10 bulan sampai sekarang ini 2 tahun, dia gak pernah ganti-ganti susu. Hanya aku kasih susu S26 Gold ini. Dan terbukti sangat bagus banget pertumbuhannya. Bisa kalian lihat di videoku sebelumnya, aku pernah upload pertumbuhan anakku usia 2 tahun. Tubuh kembangnya itu sangat amat tidak terganggu, dan juga tumbuh giginya itu bagus, nggak ada yang keropos, semuanya sehat. Berat badannya normal, tidak kurus, tapi juga tidak sangat gemuk. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kandungan gulanya, apakah mengandung sukrosa atau laktosa. Perhatikan betul-betul, karena kalau gula tambahan itu nggak baik untuk pertumbuhan si anak. Selain itu, anak-anak yang biasanya banyak mengonsumsi susu yang mengandung gula sukrosa, berat badannya itu melampaui batas atau biasanya sangat gemuk. Nah, jangan dikira anak yang gemuk itu anak yang sehat. Itu perlu digarisbawahi di sini. Anak yang gemuk itu bukan berarti sehat ya. Diperhatikan benar-benar apakah gemuknya itu gemuk sehat atau gemuk karena gula. Karena banyak banget anak-anak zaman sekarang itu yang sudah terlalu banyak mengonsumsi gula dan akhirnya diabetes, dan itu sangat fatal banget. Jadi kalian harus selektif, benar-benar perhatikan apa aja kandungan yang terdapat dalam susu formula yang dikonsumsi anak-anak Anda. Nah, terus gimana cara mengatasi apabila sudah terlanjur memberikan susu formula yang mengandung sukrosa kepada anak-anak? Di sini saranku sih pelan-pelan ganti aja ke susu formula yang mengandung gula laktosa. Karena kenapa harus pelan-pelan? Karena di sini yang seperti saya sampaikan tadi, susu formula yang mengandung sukrosa ini sangat amat enak rasanya ya. Biasanya rasanya tuh cenderung manis, jadi anak-anak pasti suka. Tapi kalau diganti langsung dengan susu yang mengandung laktosa ini, pasti dia akan kaget, terus pasti ada penolakan. Jadi pelan-pelan aja. Yang misalnya satu hari itu dia mengonsumsi 5 botol, pelan-pelan aja kurangin. Jadi 4 botolnya yang mengandung sukrosa dan 1 botol yang mengandung laktosa. Itu pelan-pelan aja, sehari 1, misalnya seminggu nih sudah berkurang 1 botol. Nah, nanti minggu yang kedua berkurang 2 botol yang susu mengandung sukrosa. Jadi harus pelan-pelan, nggak bisa langsung serta-merta diganti, pasti ada penolakan bagi si kecil. Nah, buat para mama yang ingin tahu informasi nilai gizi yang terdapat dalam susu S26 Gold ini, bisa dilihat di kaleng yang tertulis informasi nilai gizi. Banyak banget kandungan-kandungan yang ada di S26 ini, mulai dari protein, karbohidrat, asam folat, kalsium, vitamin, dan ini vitaminnya lumayan lengkap banget, terus juga tinggi banget persentasenya. Ada asam folat. Terus yang tidak kalah penting di sini, ini ada zat besi dan zinc sehingga pertumbuhan anak atau bayi nanti lebih optimal. Terus juga ada kandungan DHA, yang mana ini DHA itu dipercaya bisa mencerdaskan si anak. Dan ini juga sangat penting banget ya, kandungan DHA-nya juga lumayan tinggi. Oke, sekian dari Mama Indah. Semoga video ini bisa membantu kalian yang tengah bingung pilih susu formula apa yang baik. Dan semoga rekomendasi dari Mama ini bisa kalian terima.
Oke, sekian ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, jangan lupa subscribe.